Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Deputi Sukabumi, dalam upaya itu mohon maaf barangkali ya saya kurang sependapat kalau kalimat bahwa ada ULP permanen dan non permanen, mandiri dan tidak mandiri dikaitkan dengan ukuran lembaga eselon 5, apakah itu eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan juga dikaitkan dengan dasar hukum pembentukannya. Ya, menurut saya mandiri tidaknya itu kan sejauh mana tupoksi dari ULP ini bisa berjalan secara mandiri dan melaksanakan tupoksinya secara baik. Saya kira itu. Ya. Kemudian dari segi permanen tidaknya kan tergantung kebutuhan. Saya kira tidak ada di pemerintahan ini yang tidak akan mengadakan barang jasa. Selama pemerintahan ada, tentu barang jasa akan diadakan dan sistemnya melalui pelelangan. Ya, ada ULP, ada kita masih dicurigai, apalagi ULP yang tidak ada. Nah, jadi walaupun dibentuknya dengan perbu atau perwal, ya, saya kira itu sudah ad hoc, tapi itu sudah permanen. Saya contoh barangkali di Kota Sukabumi. Pertama kita membentuk ULP itu dengan perda eselon 4 setingkat subak atau seksi di Bapeda. Tapi kita melihat setelah evaluasi bahwa dengan eselon 4 ini yang bentuknya subak, nah ini kurang efektif. Maka kita rubah ya menjadi UPT. Kebetulan UPT itu di dalam perda kita kewenangannya diserahkan oleh DPRD, dibentuk oleh kepala daerah. Jadi bukan ad hoc, tapi ini merupakan turunan dari perda dan struktural, jabatan struktural yang eselonnya juga tetap eselon 4A. Nah, karena UPT ini kan lebih otonom. Jadi di situ barangkali perlu juga kami informasikan bahwa UPT ULP Kota Sukabumi bukan ad hoc, tapi saya sebutkan di ULP yang permanen, karena tidak akan ada yang tidak ada pemerintah yang tidak akan melaksanakan pengadaan barang jasa. Nah, kemudian saya kira penguatan dan lain sebagainya ini kan tergantung dari kebijakan pemerintah pusat. Kalau bagi kami barangkali Bapak dan Ibu, ya, kalau PT ini saya mau bikin kantor, bikin badan, nggak ada masalah dengan Permendagri 99. Itu bisa kita loncat. Kita ada PP 41. Cuma di Kota Sukabumi bagus ya. Hari ini yang dilelang itu masih di bawah 200 miliar Pak. Jadi kita anggap masih cukup ditangani oleh eselon 4A terbentuk UPT. Nah, berikutnya barangkali saya lanjut Pak. Kebijakan pengadaan masih yang tadi. Jadi pembentukan ULP ini pertama kelembagaan harus ada karena ada pengadaan. Kemudian yang sering kita sampaikan, saya berkeinginan bahwa ULP ini memang sebagai center of excellence. Ketika menjadi center of excellence, maka ULP ini bukan hanya berfungsi sebagai pelayanan, tapi juga pembinaan. Loh, sekarang eselon 4 melakukan pembinaan terhadap eselon 3, eselon 2, tidak masalah. Kita lihatnya dari fungsi dan role dari pejabat tersebut. Ya, samalah kita misalnya Dasekda eselon 2A, tapi kan bisa dipanggil oleh jaksa yang eselon yang non eselon mungkin eselon 4 atau golongan 3A gitu kan, itu kan fungsi ya, fungsi dan peran. Nah, oleh karena itu ULP sebagai pembina dia bisa melakukan pembinaan baik terhadap eselon 2 atau eselon 3 yang ada di daerah. Nah, pembentukan ULP tadi sudah saya jelaskan sepintas. Ya, kita bentuknya UPT karena Kota Sukabumi
luas wilayahnya hanya 48 km. Kalau saya keliling 1 jam juga saya bisa kelilingi dengan 48 km ini. Penduduk cukup padat, 365.000, dan barang yang direlakan melalui OLP masih di bawah 200 miliar, ya sekitar 160 miliar, 170 miliar. Nah, oleh karena itu ULP ini selain dia melakukan pelayanan proses lelang yang bersih dan bebas intervensi, kita juga sudah menugaskan ULP ini. Pertama, ULP sebagai rujukan pengadaan barang jasa di Kota Sukabumi bagi seluruh SKPD. Kemudian ULP juga sudah dilibatkan di dalam proses perencanaan anggaran. Kemudian ULP juga sebagai mentor SKPD dalam barang jasa. ULP proaktif melakukan pembinaan, mempercepat proses pengadaan barang jasa. Kemudian reformasi budaya organisasi, memangkas jalur birokrasi, dan kepala ULP yang eselon 4 ini selalu kita libatkan dalam rapat pimpinan para eselon 2 dan eselon 3. Jadi dia juga walaupun eselon 4 kita libatkan dalam sebuah kegiatan rapat pimpinan. Nah, kemudian yang kita lakukan Pak, actionnya barangkali pertama peningkatan kompetensi SDM PBJ, ULP. Yang kedua barangkali komitmen kepala daerah tidak pernah mengintervensi proses pengadaan, kemudian monitoring dan evaluasi PBJ. Saya kira semua paham Pak, saya pernah mengirimkan 80 pegawai untuk ikut seleksi di pelatihan dan seleksi sertifikasi PBJ, ternyata yang lulus cuma 6 orang. Ya, setelah kita tanya evaluasi, ternyata memang nggak mau lulus karena takut. Nah, kemudian kita kumpulkan lagi, saya sebutkan sekarang saya kirim 80 orang lagi untuk ikut pelatihan dan seleksi. Kalau nggak lulus, saya anggap bodoh. Nah, ya saya indikan institusinya Pak. Kalau bodoh berarti tidak punya hak mempunyai jabatan struktural. Jadi yang lulus sertifikasi itu menjadi syarat menduduki jabatan struktural, dan yang diprioritaskan menjadi manajer. Tapi Pak, dari 80 orang 78 lulus. Jadi bukan bodoh mereka, takut. Jadi ada jaminan jenjang karir bagi teman-teman kami yang di ULP. Selain diberi ribet pendanaan, juga menjadi prioritas untuk mengisi eselon-eselon berikutnya. Nah, kemudian yang memang kan kita paham Pak, ULP ini 3 hal saja. Pertama, hari ini masih dirasakan penegakan hukum itu masih membuat orang takut untuk bekerja. Kalau penegakan hukum membuat orang takut korupsi, bagus Pak. Takut menyimpang, bagus. Tapi membuat takut orang bekerja, ini yang tidak bagus. Ini harus bapak-bapak ibu-ibu satu yang dirugikan. Yang kedua, intervensi dari berbagai pihak dalam pelaksanaan lelang. Karena ini gulanya di situ barangkali. Termasuk barangkali kepala daerah dianggapnya mengembalikan modal itu bisa melalui ULP, dia nggak boleh dilakukan. Yang ketiga, ketidakpercayaan bahwa ULP itu mampu bekerja profesional, jujur, transparan, dan bersih. Ini masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu, sehingga yang tadi yang disebutkan oleh Kantor. Ini saya percepat karena waktunya pada tinggal 2 menit lagi. Jadi barangkali di Kota Sukabumi selain yang baru tadi menjadi persyaratan pejabat di Kota Sukabumi juga saya wajibkan eselon 4, eselon 3, eselon 2 harus memiliki sertifikat barang jasa. Sekarang saya kasih waktu itu 6 bulan Pak. 6 bulan, kalau tidak punya sertifikat maka dengan sedikitnya komitmen untuk mundur dari jabatan. Eselon 4 alhamdulillah sudah hampir 70% bersertifikat. Eselon 3-nya sudah hampir 50%, ya, masih ada waktu 4 bulan. Kemudian eselon 2-nya juga hampir 40% sudah punya sertifikat barang jasa. Nah, kemudian tadi ya yang terpenting itu komitmen kepala daerah untuk tidak intervensi terhadap kegiatan ULP. Kami kumpulkan Pak
Kepala SKPD bersama-sama dengan seluruh asosiasi yang ada. Dan kita jelaskan, saya tidak akan intervensi, maka yang lain pun tidak boleh intervensi, silakan lelang secara transparan dan akuntabel. Nah kemudian berikutnya, ini barangkali output yang kita hasilkan, walaupun Pokja WHP ini hanya 8 orang, 1 orang administrasi, ya, pelayanan cukup banyak, tapi outputnya penanganan masalah pengadaan lebih ke koordinasi. Jumlah paket kita itu 180 sampai 190 paket dengan nilai kurang lebih 160-170 miliar. Alhamdulillah 2012 presentasi gagal 12,3%, tahun 2013 11,7%, tahun 2014 turun lagi menjadi 8,1%. Efisiensi anggaran 2012 11,9%, 2013 12,8%, 2014 10,8%. Saya teliti 10,8% ini bagaimana? Ternyata bukan karena tidak bagus, tapi karena teman-teman SKPD sudah mulai pandai menyusun harga penilaian sini, PSD sudah mulai, jadi tidak terlalu jauh. Biasanya kan yang disusun oleh SKPD itu harganya terlalu jauh, makanya oleh pemerintah itu jadi rebutan. Kemudian persentase standar 2013 itu 23,1%, 2014 alhamdulillah turun menjadi 14,8%. Nah kemudian barang ini ada harapan Pak kepada pimpinan KPP Pak. Ya memang hari ini lelang ini kan tidak ada pembatasan. Artinya pengusaha lokal lawan pengusaha provinsi lawan pengusaha nasional, private liberalism. Kalau dulu orang Pancasila mengatakan ya, kalau kita pembelajaran itu private liberalism. Jadi saya sih ada harapan Pak, karena praktek barangkali ketika ada lelang 500 juta misalnya, yang menangnya orang Jakarta atau mungkin orang luar Jawa, itu pengerjaannya pasti direbut oleh orang-orang lokal, disuguhkan dan hasil proyeknya tidak bagus. Itu masih bagus Pak. Tapi ketika menang, kita khawatir dia dapat uang muka, lari, kita susah mengejarnya. Makanya kami tahun ini sudah kita kumpulkan seluruh asosiasi tidak akan memberikan uang muka terhadap pemenang proyek, karena takut yang menangnya dari luar lalu lari kita kemana mengejarnya. Nah kan itu ada harapan kiranya KPP tetap membuat kebijakan. Kalau misalnya 500 juta sudahlah, yang lelang itu cukup pengusaha lokal. 1 miliar misalnya bolehlah se-provinsi, di atas 1 miliar ya nasional. Jadi jangan sampai kalau nasional itu barangkali pendidikannya sudah S3, di lokal itu mungkin masih SMP atau SMA, ya dokter lawan SMA, kita kalah terus, akhirnya di premanisme yang muncul di daerah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.